Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Shalom. Kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi, dan kiranya anugerah, damai, dan sejahtera atas kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara semua memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-40, yang berkata, "Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan." Ayat ini merupakan nukilan dari kisah Yohanes dan juga Petrus yang diperhadapkan di sidang mahkamah agama. Sekali lagi, mereka kembali ditangkap, disidang, ditanya, diinterogasi. Lalu kemudian juga di dalam konteks ini mereka berusaha untuk dilarang mengajar di dalam nama Yesus. Bahkan kita bisa membaca di sana bahwa di ujung peradilan itu mereka dipanggil lalu kemudian mereka disesah. Disesah artinya mereka dipukul. Dalam kebiasaan dan hukum Yahudi, biasanya orang yang disesah itu dipukul dengan sebatang kayu atau rotan sebanyak 40 kurang 1 atau 39 kali. Jadi mereka dipukul sedemikian rupa. Mereka mengalami penderitaan. Tetapi alasannya adalah karena mereka mengajar di dalam nama Yesus. Mereka mengkhotbahkan kebenaran, mereka mengajarkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka yakini. Iman di dalam Yesus itu yang mereka ajarkan. Tetapi di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa justru karena keputusan iman mereka, karena iman dan keyakinan mereka, mereka mengalami penderitaan yang begitu rupa. Saya membayangkan punggung mereka biru-biru, lebam, mungkin lecet, begitu perih. Dan itu semua dialami karena ketaatan dan berita di dalam nama Yesus. Ketika merenungkan bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya belajar tentang iman kepada Yesus terkadang harus menuntut harga. Kadangkala harganya adalah penderitaan. Kadangkala harganya karena iman dan percaya serta mengerjakan keyakinan kita, harganya adalah kesulitan, tantangan, bahkan dalam konteks ini persekusi, hukuman fisik, tekanan psikologi, dan lain sebagainya. Iman kepada Yesus itu seringkali juga menuntut kita untuk siap membayar harga. Percaya kepada Yesus, sekali lagi, bukan hanya bicara tentang berkat, bukan hanya bicara tentang anugerah yang berlimpah sehingga kehidupan kita akan merasa nyaman, kaya terus, sehat terus, bersukacita terus. Tetapi kadangkala kita harus memahami juga bahwa ada dimensi yang lain, ada bidang yang lain, ada area yang lain di mana kadangkala kita harus siap untuk membayar harga. Bertekun, bertanding, bahkan mengalami kesulitan, pembatasan, diskriminasi, tindakan intoleransi, bahkan di tempat yang lain di sana ada banyak saudara kita yang mengalami persekusi karena iman dan keyakinan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Kita juga diutus di tengah-tengah dunia yang membenci Yesus terlebih dahulu. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwasannya bahwa dia menderita karena mengikut Yesus, karena Yesus juga terlebih dahulu menderita bagi kita. Kiranya iman kita dikuatkan, dan sekalipun kita menghadapi kesulitan karena pilihan iman kita, karena ketaatan kita, karena komitmen kita mengikut Yesus, itu tidak membuat kita patah semangat, putus asa, dan meninggalkan Yesus. Tapi kita menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari pilihan terbaik kita mengikut Yesus. Kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami nasihat, supaya kami melihat kesulitan dan penderitaan sebagai bagian dari keputusan iman kami. Kami tidak ingkar, karena kami mengikut Yesus sebagai sebuah keputusan yang benar. Berkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.